Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam channel YouTube Doa Pagi. Pada pagi hari ini tanggal 31 Oktober 2023. Bersama dengan pembawa firman pagi hari ini saya Budi dan dibantu oleh kameramen Tio. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, tetaplah bersama dengan channel kami GKI Gatot Subroto 88 di Purwokerto ini. Pada pagi hari ini, selain kita akan panjatkan doa-doa bersama-sama, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 23 dengan judul Apa yang dibawakan bukan pembawanya. Saudara sekalian, pagi ini mari kita mulai dengan memuji Tuhan dengan lagu berikut ini. Terima kasih saudara sekalian. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai kembali, kita akan menghadap kepada Tuhan untuk mohon penyertaan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena berkat Tuhan pada pagi hari ini sangat kami rasakan, sehingga kami boleh bertemu di dalam channel ini. Tuhan sertai selalu kehidupan kami hari demi hari, jam demi jam, supaya kami dapat selalu berjalan di dalam firman Tuhan.
Tuhan, jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan memanjatkan doa-doa syafaat kami, mohon Tuhan sertai kami. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang dapat mengganggu jalannya persekutuan doa pagi ini. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai 23. Di bawah judul kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagia setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Saudara sekalian, di dunia musik ada sebuah biola yang legendaris bernama biola Stradivarius. Dan biola ini sudah menjadi prototip dari semua biola-biola yang lain. Menjadi model yang ditiru oleh ribuan biola Stradivarius yang lain. Akan tetapi, tidak ada yang mengenal Antonio Stradivarius, yaitu seorang master pembuat peralatan musik yang berdawai, yang memakai senar, biola, cello, gitar, mandolin, dan lain sebagainya, yang hidup pada abad ke-17 sampai awal abad ke-18. Dialah yang membuat biola tersebut. Ada ratusan alat musik yang dibuat oleh Stradivarius. Tetapi sampai sekarang hanya beberapa ratus saja biola yang ditinggalkannya. Sehingga harganya menjadi semakin mahal. Kenapa demikian? Karena nomor satu adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh biola tersebut sangat cocok dan sangat indah. Hanya para maestro yang bisa memainkannya dengan penjiwaan mereka. Saudara sekalian, pada suatu ketika Washington Post pernah mengadakan suatu percobaan di mana seorang violis yang terkenal, Joshua Bell, diminta untuk bermain musik, memainkan biolanya
di sebuah stasiun bawah tanah untuk mengetahui bagaimana reaksi masyarakat. Ternyata ada 1097 orang yang lewat di stasiun itu. Dan hanya kira-kira 7 orang yang menikmati alunan biola Stradivarius milik Joshua Bell. Miliknya kira-kira berharga $3,5 juta US dollar. Banyak biola lain dari Stradivarius yang jauh lebih mahal. Misalnya yang paling terkenal yang diberi nama The Messiah, yaitu Mesias. Harganya di pelelangan mencapai kira-kira $20 juta. Di tangan seorang master biola, maka terpancar keindahan dari lagu-lagu yang digesekkan pada dawai-dawai biola tersebut. Tetapi tidak ada orang yang mengenal siapa yang membawakannya dan biola apa yang dipakainya. Sehingga akhirnya seorang gadis kecil, rupanya dia mengenal orang ini seorang violis terkenal. Hanya satu yang mengenalnya. Demikian juga pada 2000 tahun yang lalu, Allah telah mengutus seorang Yohanes Pembaptis untuk membawakan kabar Injil bagi umat manusia. Injil, kedamaian, kesukaan bagi segenap umat manusia untuk memberitakan akan ada seorang Mesias yang dilahirkan kira-kira bersamaan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memulai karirnya di tepi Sungai Jordan. Dan banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong datang untuk mendengar dan melihat dia. Tentu saja ini menjadi berita yang menggemparkan Israel pada zaman Romawi tersebut. Hal ini menarik para pemuka agama di Yerusalem. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, gempar. Siapa orang ini? Apa kemauannya? Apa yang dibawakannya? Maka diutuslah beberapa utusan untuk bertanya kepada Yohanes ini. Kita tadi sudah membacanya. Diutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau? Dan dia mengatakan, aku bukan Mesias. Ditanya terus, kalau begitu siapa engkau? Elia? Bukan. Nabi yang akan datang? Bukan. Jadi siapa engkau? Menurutmu sendiri siapa? Kamu ini siapa? Yohanes hanya menyatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara-saudara, pembawa firman ini menjadi perhatian masyarakat. Yohanes Pembaptis, penampilannya dengan jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, di tepi sungai berseru-seru, tampak unik atau
tidak dapat dikatakan eksentrik. Zaman itu menjadi sesuatu yang trending topik. Tetapi bukan penampilan dari si Yohanes Pembaptis ini. Apa yang dibawakannya? Dia membawakan kabar baik. Telah lahir seorang Mesias. Dan nantinya dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan menyuruh murid-muridnya, ikutlah dia, anak domba Allah. Saudara-saudara, seperti para musikus, master-master biola yang memegang Stradivarius, mereka melantunkan melodi-melodi yang indah, tetapi hanya sedikit orang yang mengenal siapa dia. Apalagi berita, isi yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis itu. Sejak kitab Kejadian sampai kepada Wahyu, ada puluhan nabi, raja, rasul yang sudah memberitakan firman Tuhan. Dan firman itu sudah dijilid menjadi demikian lengkap di dalam Alkitab kita ini. Tetapi kita lebih banyak memilih siapa pengkhotbahnya, siapa yang tampil di TV, siapa yang ceramah KKR, bukan apa yang dibawakannya. Saudara sekalian, ini terjadi sejak dahulu. Mari sekarang kita bersama-sama, siapapun pembawa firman, siapapun pembawa berita Injil ini, perhatikanlah apa yang dibawakannya. Melodi apa yang dinyanyikan oleh dawai-dawai Stradivarius. Isi dari firman Tuhan yang dibawakan oleh para penginjil. Apa isinya? Tidak dapat dipungkiri. Semua pendeta, penginjil, misionaris mempunyai ciri masing-masing di dalam membawakannya. Tetapi isinya hanya satu, Injil Yesus Kristus. Dialah juru selamat dunia. Tanpa Dia, kita tidak diselamatkan. Saudara sekalian, pada pagi hari ini, kita akan menghadapi banyak badai dalam kehidupan. Maka kembalilah kita berpegang kepada apa yang diberitakan oleh Injil. Terserah siapa pembawanya, tetapi apa yang dibawakan itu yang terpenting. Amin. Mari saudara, kita berdoa dan kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita dengan sepenuh hati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih sudah menyertai kami pada Selasa pagi ini. Kiranya Engkau menyertai kami selalu, dan kami pada saat ini menghadap kepadamu dengan banyak permohonan,
banyak syafaat. Untuk itu, kami ingin supaya lebih dulu Engkau mengampuni dosa-dosa kami, supaya jangan menjadi penghalang bagi doa kami ini. Tuhan, kami akui dosa-dosa kami. Dengarkanlah, berikanlah telingamu kepada doa-doa ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami bangsa Indonesia sudah memasuki tahun politik, mendekati pemilihan umum, di mana situasi politik sudah mulai menghangat. Kami mohon Tuhan sertai kiranya situasi keamanan perpolitikan di dalam negeri kami ini, sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan, Engkau tahu pasangan-pasangan calon presiden, wakil presiden yang sudah maju untuk mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin 5 tahun yang akan datang. Siapapun juga Tuhan, kami mohon Tuhan berkati sehingga hanya pilihan-Mu saja yang akan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kami mohon supaya terjadi ketenangan, kedamaian di negara ini. Kami mohon supaya semua pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik, bahkan lebih baik lagi. Kami mohon Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk banyak peperangan di Palestina, di Ukraina. Mohon berikan perdamaian melalui tangan-tangan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingat akan cuaca yang tidak menguntungkan di negara kami ini. Cuaca kekeringan, panas yang menyengat. Kiranya Tuhan berikan kepada kami semua kekuatan untuk bertahan, supaya semua tanaman dapat terselamatkan, supaya jangan terjadi kekurangan bahan pokok makanan di negara kami ini. Ya Tuhan, kami juga ingat akan gereja-gereja Tuhan di negara ini. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk bisa menjadi terang kasih Kristus di tengah lingkungan masing-masing, apapun yang terjadi. Kami juga ingat akan gerejamu di sini, di GKI GS 88 ini, di mana ada beberapa cabang yang sedang berusaha untuk membangun menjadi gereja-gereja mandiri. Berkatilah jemaatmu di Bumiayu, supaya bisa mendewasakan diri, menjadi gerejamu yang mandiri di tempat tersebut. Kiranya Tuhan juga membantu usaha-usaha pembangunan gerejamu di Wangon, supaya boleh bertambah baik dan bertambah besar, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin di negara ini, supaya Tuhan pakai mereka untuk memberi kedamaian dan kesejahteraan di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali pada hari Kamis yang akan datang
di channel yang sama bersama pemberita firman yang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.